Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kabar Ibu. teh Alhamdulillah baik. sore. Terima kasih sekali Bu atas kesempatannya meluangkan waktu untuk saya wawancara. Beliau adalah Ibu Sageti dan beliau adalah pakar yang saya wawancara dengan latar Aduh, belakang sebagai aduh. fasilitator nasional di Tanoto Foundation dan juga pengajar praktik program guru penggerak angkatan yang kelima. Betul, Bu? Ya, cuman kalau sekarang di Tanoto Foundation kan sebagai konsultan publik ya. Kalau Oh, Pasnasnya konsultan sekarang harus publik. dari ya konsultan Oh, publik dan juga penulis modul. oh iya, hebat sekali, Bu. Luar biasa. Sangat Masih banyak menginspirasi. belajar lah. Iya. Mohon maaf, Bu. Saya langsung ke wawancaranya aja, tidak apa-apa. Boleh, Iya, silahkan. langsung ke pertanyaan yang pertama ya, Bu. Menurut pendapat Ibu, bagaimana cara mengatasi atau solusi kemampuan peserta didik yang masih rendah dalam pembelajaran matematika, terutama materi lingkaran, Bu? Karena peserta didik masih sedikit kesulitan mengidentifikasi jari-jari dan diameter, begitu, Bu. Oke, luar biasa ya. Ya, pernah kalau misalnya ibu sendiri gitu ya, karena ibu juga dulu kan pernah jadi guru ya. Iya, pasti jadi guru Ya, dulu. ya harus jadi guru dulu kan, jadi bisa jawab gitu. Kalau belum jadi guru nggak bisa. Pengalaman yang pernah ibu lakukan itu yang pertama adalah menggunakan benda nyata atau konkret gitu ya. Itu yang Hmm, pertama. Jadi pada saat anak-anak diperkenalkan dengan bendanya, misalnya ban sepeda gitu ya, atau misalnya jam gitu kan ya, atau apa saja silakan yang berbentuk lingkaran gitu. Nah, di situ nanti mereka entah mau dengan bantuan tali gitu ya, untuk hmm, biasanya kan anak-anak kalau jari-jari sepeda yang mana sih gitu ya. Nah, itu biasanya iya. anak-anak langsung tahu gitu jari-jarinya tuh. Nah, itu jari-jarinya utuh segaris atau misalnya cuma setengah gitu kan. Itu Iya. untuk unsur-unsur lingkarannya gitu ya. Tapi ya saran Ibu sih memang untuk matematika khususnya nggak cuma dikeliling lingkaran atau misalnya unsur-unsur lingkaran atau pokoknya lingkaran, materi lingkaran, tapi lebih ke apapun itu materinya. Kalau matematika itu lebih ke benda nyata, konkret, dan juga kehidupan nyata yang ada dalam kehidupan anak-anak gitu, yang dekat dengan anak-anak. Karena mereka itu lebih mudah dipahami gitu dibandingkan Hmm, dengan kita kasih rumus. Terus kayak tadi juga kalau termasuk termasuk ini keliling luas, mencari iya, keliling luas keliling dan gitu. luas. Nah, Iya. kalau misalnya seperti mencari keliling luas gitu ya. Jadi kita bisa perkenalkan dengan menghitung gitu ya. Misalnya ada apa jam gitu ya. Mereka bawa bawa tali rapia gitu, bawa tali rapia Hmm, gitu ya. Jadi apa dipakai lingkaran, nah terus diukur pakai penggaris gitu kan, jadi berapa. Nah, tapi kan pi-nya nggak tahu. Nah, iya. dari situ nanti kita hitung, oh terus garis tengahnya berapa. Nanti kita kasih tahu juga garis tengah tuh apa sih. Awalnya sih mungkin mereka tidak kita kasih tahu dulu gitu ya, bahwa itu adalah diameter namanya, garis tengah Hmm, gitu. Nah, nanti tapi pada saat mereka memasukkan gitu, menemukan bahwa oh ternyata keliling itu adalah pi kali d gitu kan, berarti mencari pi-nya itu dari situ. Terus nanti iya. luas lingkaran juga sama. Luas lingkaran Hmm, juga sama. Kan biasanya yang kan jadi nanti berbentuk kalau dipotong-potong-potong-potong kecil-kecil gitu ya. Pernah iya. dicoba barangkali ya. Jadi ya itu intinya pesan ibu sih itu Pak satu. Jadi pakai benda konkret yang ada di sekitar, Hmm, terus yang mudah didapat dan memang dekat dengan anak gitu. iya. Itu Berarti saran ibu. berarti selain konkret juga harus ramah anak ya, Bu ya? Ya, itu pasti. Iya, Jangan iya. jangan sampai ban sepeda yang lagi jalan, jangan. Iya, Motor yang jangan lagi atuh. jalan diukur nggak boleh. Iya, atau misalnya toples Tupperware punya mamahnya, jangan itu mah punya mamahnya. Ya, kalau kalau dipinjemin atau kosong gitu ya, nggak ada isinya Iya, boleh. Tapi kalau boleh. misalnya mau dibawa ke sekolah sama isinya mau buat bu guru boleh. Bisa. Ya, Iya. tapi yang jelas benda konkret dan dekat dengan anak, terus biar mereka lebih apa ya, memang bermanfaat gitu buat mereka gitu. Terus kenapa sih Iya. kita teh harus belajar belajar lingkaran gitu? Kenapa sih kita harus tahu keliling lingkaran? Itu juga perlu disampaikan gitu. Iya, Jadi iya. manfaatnya apa sih belajar itu gitu. Nah, terus Hmm, tadi ya benda konkret dan ramah anak itu udah jelas. iya. Itu sih saran ibu.
Oke, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang Sama-sama. selanjutnya yaitu Mangga, menurut masih ada pendapat. lagi? Ya ada Boleh, tiga boleh. lagi Bu. Oh, ada tiga lagi. Ada Boleh, tiga boleh. lagi. Mudah-mudahan Yang ya, kedua silakan. ya Bu, menurut pendapat Mm-mm. Ibu, bagaimana solusinya untuk mengatasi kemampuan menulis peserta didik yang masih rendah, terutama berkaitan dengan teks eksplanasi gitu Bu? Karena kan memang teks eksplanasi itu masih termasuk teks yang baru ya Bu, baru baru di jenjang sebelumnya tidak ada. Kemudian memang saya lihat sejauh yang saya pahami di kurikulum sebelumnya pun tidak terlalu banyak dibahas gitu. Sedangkan di SD sekarang tiba-tiba ada teks eksplanasi, padahal sebelumnya biasanya narasi aja gitu. Narasi saja biasanya. Itu mungkin Bu. Boleh. Kalau eksplanasi kan lebih ke informasi ya. Iya, Misalnya ada betul. pengertian, di dalamnya ada Iya, pengertian, ada sebab akibat, gitu kan ya. iya, betul. Nah, jadi misalnya seperti banjir, banjir gitu ya. Banjir itu apa sih? Banjir itu apa gitu kan disebabkan Iya, oleh apa seperti itu ya teks-teks iya, betul, betul. eksplanasi. Nah, yang pertama kalau saran Ibu sih yang pertama itu berarti guru harus apa ya bisa membimbing anak-anak untuk ya untuk mencari informasi ya. Jadi belajar Iya. untuk sering mencari informasi. Terus bisa juga nih untuk mancingnya kalau baca mungkin anak-anak agak lemah nih. Bosan pasti. Tiba-tiba mereka disuruh nulis sama kita gitu ya. Iya. Biasanya sebelum kemampuan menulis gitu, kita harus bisa juga menumbuhkan keinginan membaca atau rasa ingin tahu. Hmm, iya. Nah, terus kan biasanya gitu ya, rasa ingin tahu itu timbulnya dari mana? Biasanya dari nonton dulu. Oh iya. Ya, gitu. Kita Iya. bisa pancing nih. Kita bisa pancing dari menonton tayangan video gitu ya. Dari nonton tayangan video. Dari nonton tayangan video itu gitu kan. Nah, terus kita berikan teks yang berhubungan dengan video itu. Atau Hmm, misalnya ya jadi dari tayangan video terus nanti mereka sebelum teks juga bisa kita misalnya minta mereka menceritakan dulu ya apa sih yang terjadi hmm, pada video tadi gitu. Nah, hmm. tapi secara lisan dulu sebelum mereka dituangkan dalam bentuk teks eksplanasi ataupun narasi. Kalau tadi kan biasanya narasi nih gitu ya. Nah, Iya. tapi berarti ada juga kalimat tanya pembantu gitu Hmm, ya. Misalnya seperti kan kita mau apa yang dimaksud dengan banjir, ya hmm, kan? Jadi nanti anak-anak akan mencari informasi banjir itu apa gitu. Apa yang hmm, menyebabkan banjir? Nah, gitu terus hmm. mengapa banjir di daerah ini sering terjadi misalnya gitu ya. Iya, Itu iya. kan mendukung untuk mereka bisa menulis teks eksplanasi. Jadi bisa Hmm, dipancing dari sebuah tayangan video. Dari iya. tayangan video itu kita minta mereka untuk menceritakan apa yang mereka lihat pada video. Nah, setelah itu kita pancing dengan kalimat tanya untuk membuat Hmm, eksplanasinya gitu ya. Jadi hmm, nanti ada panduan. Nanti oh berarti kalian menjawab silakan kalian. Nah, belajarnya gitu ya, tahapan hmm, belajarnya begitu. Nah, nanti pada iya. saat mereka sudah terbiasa, nah nanti kan jadi kita nggak usah lagi pakai kalimat tanya. Hmm, Jadi iya, iya. silahkan kalian buat teks eksplanasi berdasarkan video yang tadi kalian tonton gitu. Jadi Hmm, misalnya tentang apa nih? Tentang Gunung Merapi gitu ya. Tentang iya. Gunung Merapi atau tentang apa lagi? Fenomena alam yang sekarang sering terjadi kan hujan deras ya, banjir lah Hujan yang sering deras, ya. sekarang Yang banjir gitu sedang ya. terjadi. Ya, Nggak tahu sedang nanti 2 terjadi bulan gitu. lagi apa yang terjadi. Ya, jadi misalnya kan banjir, apa yang dimaksud dengan banjir? Terus dan mengapa banjir terjadi pada saat musim hujan gitu kan ya? Iya, iya, Apa betul, penyebab betul. banjir selain apa penyebab banjir selain dari curah hujan yang tinggi gitu kan? Iya, Misalnya nanti anak-anak akan muncul, oh ternyata ada banyak sampah yang menyumbat. Nah, itu iya. nanti informasi-informasi itu nanti mereka yang cari. Kita boleh Hmm, pancing tadi pakai video. Setelah iya. video nanti kita minta mereka menceritakan gitu ya, agar maksudnya menceritakan tuh apa sih? Agar kita yakin bahwa mereka tuh bener nonton video gitu. Oh iya, untuk Jangan sampai pas dipastikan lagi dulu nonton gitu. mereka juga asik sendiri gitu. Iya, iya, betul. Asik sendiri gitu. Nah, jadi Iya. kalau misalnya mereka otomatis kalau setelah menceritakan apa yang mereka tonton di video, nah baru nanti kita pancing pakai pertanyaan pemancing Hmm, sebelum mereka menulis teks eksplanasi. hmm. Itu sih Berarti saran dari dari, gue. iya, berarti untuk sebelum ke menulis itu kan sebenarnya sebenarnya pangkalnya itu membaca. Berarti jembatannya banyak ya, Ya, Bu ya? Jembatannya banyak banyak. melalui Jadi video, banyak. melalui pertanyaan. Mm-mm. Oh. Jadi harus ada penghubung ya berarti antara membaca dan menulis ya, Bu?
Ya gitu, karena kan biasanya gini, biasanya mereka yang sering membaca gitu ya, ini pengalaman ibu dari beberapa hasil penelitian dan juga pernah dialami oleh ibu sendiri gitu ya. Jadi pada saat pada saat mereka sering membaca, itu kosakata mereka itu akan banyak, pengalaman Hmm, mereka juga akan banyak gitu ya, iya. pengetahuan mereka juga akan banyak gitu. Jadi ya otomatis gitu kan ya, wawasan mereka dan dalam cara menulis menuangkan apa yang ada dalam pikiran mereka itu juga lebih mudah dibandingkan dengan mereka yang jarang membaca gitu. Iya, iya, betul, betul. Oke, Oke baik, ya, Bu. Yang selanjutnya, Ibu, pertanyaan yang boleh ketiga. silakan. Menurut pendapat Ibu, bagaimana caranya meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membuat pertanyaan menggunakan kalimat tanya? Karena ada kalanya peserta didik itu sebenarnya bisa membuat kalimat tanya, tetapi belum menggunakan kalimat tanya yang sesuai atau tidak baku. Misalkan bagaimana, jadi gimana begitu. Nah, itu masih ada yang seperti itu. Kemudian di difokuskannya itu pada teks narasi sejarah, Bu. Untuk karena tujuannya untuk menggali informasi begitu. Hmm, ya, ya. Jadi kalau berarti membuat kalimat tanya dengan teks Ya, sejarah gitu. iya, berdasarkan teks sejarah gitu untuk Oke. menggali Ya. informasi penting. Ya. Jadi sebetulnya biasanya kalau ada 5W plus H gitu ya. Iya, Satu. adik Nah, Simba. kalau ya adik Simba gitu, apapun itu gitu ya. Tapi memang itu bisa menjadi kata-kata kunci ya, kata kunci Iya. mereka untuk menemukan atau membuat kalimat tanya. Nah, jadi Hmm. kalau mau begini, bisa kita menampilkan suatu adegan gitu ya, balik Hmm. lagi ke gambar boleh gitu ya, gambar. Jadi kalau kalau dari cerita itu memang agak sulit gitu ya Bu ya. Jadi Hmm. biasanya gini, kalau misalnya dari cerita atau misalnya gini, saya tadi pagi makan nasi atau ibu membeli apa sayur ke pasar. Biasanya kan Iya. kalimat tanya apa yang tepat gitu kan, kalimatnya apa yang tepat untuk jawaban tersebut. Misalnya Ya. berarti siapa yang pergi ke pasar, apa yang dibeli ibu di pasar gitu kan ya. Hmm. Terus ibu pergi kemana gitu kan ya. Nah terus tadi Ya. yang disampaikan bahwa oh kata ketanyanya itu suka tidak baku. Nah Iya. berarti bagaimana caranya? Nah kita harus memperkenalkan gitu ya bahwa adik Simba kalau misalnya 5W plus 1H itu kan bahasa Inggris ya. Nah Iya. berarti otomatis kita perkenalkan adik Simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana gitu ya. Nah terus mereka juga kita perkenalkan gitu ya. Misalnya boleh nih pakai kata kuncinya ditulis apa titik-titik, dua misalnya apa di mana titik-titik, terus tiga kapan titik-titik gitu ya, pokoknya kosong aja, kalimat tanyanya aja di depan. Nah kita tampilkan sebuah gambar atau sebuah ilustrasi. Nah terus Hmm. mereka buat pertanyaan berdasarkan gambar itu. Itu Hmm. misalnya gini, kalau misalnya tadi ada hubungannya dengan sejarah, sebelum ke teks ya, sebelum ke Iya. teks, karena kalau dari teks mereka itu kalau dari teks umumnya mereka belum ini ya, belum apa, belum, kalau yang belum mahir gitu ya, khawatirnya mereka agak kebingungan. Kecuali kalau yang sudah Hmm. terbiasa. Yang sudah Iya. terbiasa membuat kalimat tanya itu nggak sulit gitu. Iya. Dari teks ini langsung aja kayak guru lah. Iya. ibu guru kan ibu guru kan misalnya ada teks langsung tahu oh ini pertanyaan nomor satu ini. Nanti Iya. apa ide pokok paragraf pada paragraf satu kan gitu ya. Gampang Iya. kan kalau guru karena udah Iya, biasa. betul. Karena udah Tapi sering kalau ketemu. misalnya sering. Nah, kalau anak-anak kan enggak. Jadi boleh Iya. dipancingnya tadi pakai gambar dulu, pakai ilustrasi. Nah, nanti dari ilustrasi kita berikan kalau misalnya tentang sejarah nih ya, tentang sejarah. Bisa aja tuh kita tampilkan misalnya gambar lagi Pak Karno tuh Iya. lagi mengucapkan teks proklamasi gitu kan. Ya, contoh gitu ya, contoh ada Pak Karno sedang mengucapkan teks proklamasi kan gitu. Nah, terus A-nya apa yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno gitu kan misalnya. Terus saya Iya. enggak, tapi itu hanya contoh aja ke Iya. pertanyaan yang mungkin muncul. Tapi kita, Hmm. ayo anak-anak silahkan kalian buat kalimat tanya gitu kan ya berdasarkan gambar itu. Jadi yang jawabannya ada di situ gitu. Hmm. Jadi misalnya Iya. di mana Pak Soekarno mengucapkan teks proklamasi atau membacakan teks proklamasi misalnya. Hmm. Mengapa?
teks proklamasi dibacakan tanggal 17 Agustus Iya, misalnya gitu ya. Jadi iya, bisa pertanyaannya bisa banyak. Kalau misalnya, aduh, apa ya Bu pertanyaannya? Silahkan. Karena kalau kita tidak terus menggali, mereka nggak, jangankan dari teks gitu. iya. Jadi pertama itu dari apa yang mereka lihat dulu. Kalau dari teks itu kan, Hmm, kalau dari teks itu mereka apa ya? Maksudnya harus cari-cari, aduh yang mana gitu ya. iya. Tapi Masih kalau belum misalnya dari terbayang. gambar, ya kalau dari gambar Hmm, itu kan jadi luas gitu ya, banyak iya, gitu. Nanti setelah, karena kalau dari gambar kan kita nggak tahu teksnya iya gitu. betul. Jadi jawabannya bisa beragam. Tapi kalau misalnya Hmm, dari teks itu udah jelas. Kalau misalnya teks di hmm, mana, apa namanya, apa yang terjadi misalnya, bisa apanya bisa sama gitu maksudnya. Yang iya, pertanyaan iya, iya. apa, tapi kalau misalnya dari gambar, bisa juga apa yang ada di hadapan Insinyur Soekarno misalnya. Iya, Terus apa yang dipegang oleh misalnya gitu ya. iya, iya, Apa yang dikibarkan dari apa aja bisa beda-beda kalau dari iya, gambar. Tapi iya. kalau dari teks gitu ya, kalau dari teks itu biasanya jawabannya satu gitu. Hmm, Kalimat misalnya, di mana terjadinya gitu kan. Nah, terus hmm, kalau di mana alamat, kalau misalnya pakai gambar bisa macam-macam gitu. Di hmm, lapangan atau di mana gitu ya, di iya. rumahnya siapa? Jadi itu kalau menurut Ibu. Nah, Hmm, setelah mereka dari gambar sudah terbiasa gitu, baru kita berikan teks. Atau misalnya hmm, kalau dalam satu kali pertemuan nih, dalam satu kali pertemuan kita tampilkan dulu gambar, nah, terus mereka buat kalimat tanya, setelah itu kita beri teks, baru nanti hmm, mereka buat kalimat tanya. Jadi urutannya gitu. hmm, iya. Berarti ada penyesuaian dulu ya, Bu ya, sebelum. Jadi Ya, kan bisa jadi apa yang mereka sudah buat itu sebenarnya sudah ada di teks, tapi bisa jadi tidak ada. Kalau ada yang tidak ada, berarti mereka tinggal memperbaiki, melakukan penyesuaian. Gitu mungkin ya, hmm, Bu. ya. Jadi kalau Hmm. misalnya kan tentang sejarah nih, sejarahnya apa dulu Ya, nih? Sejarah, tentang eh, apa ya sejarahnya? yang ini yang upaya mempertahankan kemerdekaan, Bu, materinya itu. Oh ya, Yang nah itu Bandung Lautan itu Api, terus Bandung apa yang Lautan di Api. Surabaya, iya, Hari hari ini ya, ya Hari betul. Nah itu Pahlawan. jadi, silakan. Jadi ya Budi Utomo ya. Iya, Nah, jadi bisa juga Bung Tomo. gambar, Budi Utomo yang biasanya yang bukan legendaris ya, yang Oh ada iya, payungnya di atasnya. Kayaknya Bung kalau Tomo itu Ibu, ralat, mohon izin ralat Bung oh, Tomo Ibu. Bung Tomo tuh jadi Rawe salah ya. lantas, ya itu. Iya, Ya, ya, ikonik, ya, benar-benar. Nah, ikonik itu ya jadi, Bu ya. terus ya silahkan gitu ya. Tapi yang jelas, biasanya kita juga kalau dimanapun itu, buku atau misalnya di majalah ada gambar gitu. Jangankan ini jauh-jauh, koran aja. Koran pasti ada gambarnya gitu Iya, kan. Ada gambarnya, ya kan? Nah, itu iya jadi betul. ada ilustrasinya. Dan jadi Iya. sebelum ke ibaratin itu yang apa ya, memancing kita untuk mencari tahu apa sih yang ada di dalam bacaan. Jadi kalau misalnya Hmm. gambarnya menarik gitu ya, memancing rasa penasaran, kita ingin baca. Tapi kalau gambarnya biasa aja ya biasa juga. Suka gitu Iya, nggak Bu misalnya? betul betul Mm-mm. betul. Mm-mm. Oh Ya ya gitu. Itu sudah. saran ibu sih. Jadi Ya. pakai ada penghubung dulu sebelum mereka ke teks, tentang sejarah itu. Gitu ya. Iya iya. Ah, luar biasa Bu solusinya. Kemudian lanjut ya Bu, tidak apa-apa. Boleh? Iya. Silakan. Yang keempat, yang terakhir mungkin Bu. Terakhir. Menurut ya sekaligus terakhir menutup topik wawancara. Jadi yang terakhir itu menurut pendapat Ibu bagaimana solusinya untuk mengatasi kemampuan peserta didik yang masih rendah dalam materi IPS, dalam mata pelajaran IPS, materi kerjasama negara-negara ASEAN. Begitu, Bu. Dari kerjasama negara-negara di ASEAN. Ya, kerjasama negara-negara Oke. anggota ASEAN. Rendahnya itu mungkin, maksudnya kan karena ini kan banyak gitu ya. Iya, Biasanya, mm-mm. Nah kalau ibu sendiri yang pernah ibu lakukan itu, kalau kita transfer informasi itu nggak nyampe. Jadi mereka hmm, nggak akan tahu, nggak akan mau. Kalau iya, misalnya kita, tiba-tiba misalnya baca nak, ini kasih aja lah, kasih, apa, teks kertas atau semua. teks teks informasi gitu ya, atau misalnya apa Iya, namanya, teks bacaan atau informasi ya, informasi tambahan atau apapun itu nggak nyampe gitu. iya. Tapi gimana? Nah itu balik lagi, anak-anak itu, gimana ya? Kalau anak-anak SD kan ini ya, Iya, anak-anak SD karena itu lebih abstrak dan senangnya, luas gitu, Bu. ya, lebih kalau teks. Jadi sebelum ke teks balik lagi, jadi ke gambar, video. Hmm,
Nah, gitu. Jadi Iya. boleh tuh Bu Rahmi nanti tayangkan nih video gitu, berbagai macam kerjasama gitu. Terus Hmm. nanti setelah video gambar-gambar juga boleh. Nah, nanti Hmm. ada misalnya mau pakai LKPD gitu ya, LKPD di mana mereka harus mencari informasi. Jadi yang mencari Hmm. informasinya mereka, bukan kita. Bukan kita Hmm. yang kasih informasinya, tapi mereka gitu. Iya. Cari informasinya di mana bebas gitu. Tapi kita Hmm. misalnya mau kasih dulu apa, mau pakai clue boleh, misalnya kasih buku. Ini nak di depan ibu ini udah ada buku banyak nih. Tapi ya bisa juga Hmm. sih informasinya itu udah disiapkan dulu gitu sama Bu Rahmi gitu ya. Daripada Hmm. kita yang buat teks informasinya, tapi Iya. lebih baik Bu Rahmi menyediakan bahan bacaannya gitu, bahan bacaan Hmm. yang mereka nanti cari di situ gitu. Hmm. Nah, Iya, cari iya. nanti mereka yang nyari. Tapi pertamanya kalau menurut Ibu, jadi ada foto-foto, video Iya. atau adegan gitu ya, ilustrasi kegiatan atau ilustrasi yang memperlihatkan ada kerjasama antara Hmm. negara-negara di ASEAN gitu ya. Misalnya ada Hmm. pekan olahraga kan ya, kalau Iya. ASEAN tuh apa? ASEAN Games. ASEAN Games ASEAN kan gitu Games. ya, ASEAN Games. Iya. Nah itu jadi ada gitu kan. Kita kita nggak ngasih tahu dulu nih kan awalnya misalnya, atau di awal biasanya kita kasih tahu anak-anak kita hari ini akan belajar tentang kegiatan kerjasama antar negara-negara di ASEAN gitu ya. Oke, nah Hmm. anak-anak ibu punya video atau misalnya slide foto gitu ya, Iya. foto-foto yang kita slide kan gitu ya. Nah, kita silakan perhatikan ya anak-anak, apa saja sih kegiatan kerjasama yang sudah terjadi gitu ya di Iya. negara-negara di ASEAN. Nah, mungkin anak-anak nyatet mungkin kan kalau Iya. dibandingkan dengan dari kalau anak-anak tuh gimana ya? Kalau baca tuh kayaknya ngantuk, bener apa gimana sih? Tapi kalau misalnya Tapi pakai kalau gambar, iya. gimana? Iya, kalau pakai gambar lebih tertarik. Terus kalau baca status WA semangat gitu. Ah iya, itu beda lagi. Itu kayak Beda. kekepoan gitu. Kekepoan. Kekepoan. Nah, jadi nanti pakai slide, pakai gambar, slide gambar gitu ya, gambar slide atau misalnya pakai video itu silakan. Tapi yang jelas ada yang bukan bayangan gitu. Kalau dari teks Hmm. kan bayangan. Iya, iya. Misalnya Masih bayangan. kerjasama negara-negara di Asia Tenggara, salah satunya adalah dalam bidang olahraga, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pertahanan dan tapi ya, jadi kalau misalnya pakai gambar, kan jadi kelihatan tuh. Ada Hmm. kalau pakai gambar kan kelihatan. Dibandingkan kalau misalnya pakai teks tadi ya, pakai teks kan nggak Iya, kelihatan. iya. Olahraga nggak diliatin yang kayak gimana gitu ya namanya. Iya. Atau ASEAN Games, emang disebutkan ASEAN Games gitu ya, tapi nggak buktinya mana gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya pakai gambar, pakai video, pakai foto gitu ya, itu jadi bisa. Oh, iya, dan itu lebih lebih mudah, lebih ingat Ingat. gitu mereka. Hmm. Terus nanti Iya, setelah iya. setelah kita tampilkan gambar, nah anak-anak, jadi apa aja sih kerjasama antar negara-negara di ASEAN itu gitu ya, atau di Asia Tenggara Hmm. itu gitu ya. Nah, silakan nih Ibu kasih LKPD-nya ya. Nah, Ibu Iya. misalnya kasih LKPD kan. Nah, silakan cari informasi yang sebanyak-banyaknya dari bacaan yang Ibu berikan nih di sini atau Ibu kasih tuh ya. Nah, baru Ibu Hmm. kasih teks bacaannya ke anak-anak. Nah, nanti dari Hmm. teks bacaan itu mereka akan menyimpulkan atau mereka mencari informasi atau menarik kesimpulan dari teks bacaan yang Ibu bagikan. Gitu. Hmm. Iya, Atau iya. misalnya boleh wawancara. Kalau wawancara kan kita harus betul-betul apakah yang diwawancara oleh anak-anaknya juga paham nggak? Iya. Misalnya kita minta bantuan nih ke guru lain gitu kan. Misalnya Iya. saya meminta bantuan deh. Misalnya kan kalau pencarian informasi banyak ya di IPS itu kan memang IPS itu teknik pencarian informasi gitu ya. Iya. Jadi menggali kompetensi anak untuk mencari informasi gitu Iya. sebanyak-banyaknya. Nah, jadi bisa dari Mengkonkretkan yang bacaan. abstrak-abstrak. Ya, betul. Jadi bisa dari bacaan, bisa Iya. hasil dari wawancara gitu kan. Bisa Hmm. dari hasil menonton video atau misalnya mencari di apa internet, di Iya. Google gitu kan, googling. Kalau misalnya sekolah-sekolah yang elit mungkin di Ibu Rahmi ada gitu ya. Kita kasih arahkan misalnya anak-anak ke lab komputer gitu ya. Terus nanti Iya. anak-anak silahkan cari di Google gitu ya, atau misalnya cari di sumber informasi sebanyak-banyaknya itu bisa juga. Tapi Hmm. kalau misalnya terbatas gitu kan, terbatas nih kita lab nggak ada, teman kita nggak terlalu paham gitu ya, teman-teman di sekolah atau rekan sejawat kita nggak terlalu paham tentang apa yang mau ditanyakan oleh anak-anak, kecuali bisa juga
sama Bu Rahmi dikasih tuh sumber informasinya ke rekan sejawat. Nah, nanti Hmm, misalnya Bu Rahmi meminta bantuan nih ke guru kelas. Misalnya di Bu Rahmi ada kelas 6A dan 6B misalnya. Nah, iya, Bu Rahmi kelas 6A gitu ya. Nah, kalau kelas 6B ya gurunya pasti tahu lah ya, sama-sama iya, belajar tentang itu gitu. Nah, iya. misalnya ke kelas 5 nih gitu ya, ke kelas 5 atau ke guru olahraga. Nah, yang misalnya aduh saya nggak ngerti, nggak mengajarkan itu gitu ya. Nah, bisa Hmm, nih Bu Rahmi kasih catatannya gitu. Nah, nanti kita hmm, arahkan atau misalnya kita tanya dulu nih kan siapa guru yang sedang luang pada saat Bu hmm, Rahmi akan membahas itu. Oh, ternyata iya, ada guru agama misalnya. iya, Ada guru agama, ada guru apa lagi olahraga misalnya, atau guru kelas berapa yang lagi luang gitu ya. iya. Nanti Bu bisa bisa apa bantu saya enggak gitu ya. Nanti anak-anak akan melakukan wawancara misalnya gitu. Ini bahannya ya Bu, Hmm, nanti kalau misalnya mereka nanti bertanya, nah itu. Nah, berarti kan otomatis ada apa kata tanya ya, panduan wawancaranya harus ada. Tuh. iya, iya. Nah, itu sih. Jadi Berarti intinya nanti, banyak oh ya, banyak. Gimana Bu intinya? banyak banyak cara gitu maksudnya. Oh, banyak cara. Iya. Berarti Bu, pada akhirnya itu nanti si teks mengenai kerjasamanya itu bukan dari kita, tapi anak-anak yang membuat sendiri. Berarti itu Ya, produknya, Bu. betul. Itu jadi Jadi produk. bukan dari kita. Jadi Oh, bisa kita hanya misalnya, menstimulasi saja. iya gitu. Jadi bukan misalnya kalau kan tadi kata Bu Rahmi anak-anak itu nilainya kecil gitu ya atau misalnya Hmm, rendah dalam hal mempelajari atau mengenal kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. iya. Nah, kalau yang setangkap Ibu atau berdasarkan informasi atau pengalaman dan beberapa penelitian gitu ya, kalau kita mentransfer informasi dari kita itu nggak nyampe gitu. Kayaknya Hmm. nyangkut gitu ya, nyangkut di mana itu. Jadi daripada kita udah bikin bahan bacaan, udah kita bikin apa yang bagus misalnya ya teks Hmm, informasi tambahannya tapi nggak dibaca gitu sama anak-anaknya. iya. Berarti kita harus buat gitu kan model pembelajaran gitu ya. Misalnya apa? Yang tadi pakai wawancara boleh atau tadi misalnya Hmm, pakai tayangan video, terus pakai slide foto gitu kan. Terus nanti mereka pakai kalimatannya boleh atau misalnya pakai rangkuman, pakai kesimpulan. Tapi intinya informasi itu bukan dari kita. hmm, Kalau bahannya boleh, bahannya iya. boleh. Nah, tadi kan Kalau videonya bahannya dari boleh. kita, bahan bacaannya dari kita. Tapi Oh yang iya. menyimpulkan informasinya, menarik informasinya, mengumpulkan informasinya itu bukan kita. Gitu. Jadi Hmm, nanti yang tahu oh ternyata di Asia Tenggara itu banyak ya ada di bidang olahraga, bidang pendidikan. Nah, itu bukan kita yang mengatakan itu bukan kita. tapi Mm-mm. anak-anak yang menyimpulkan sendiri ya Bu ya. Ya gitu. Hmm, iya iya. Alhamdulillah Dari berbagai luar macam teknik biasa. yang digunakan ya itu bebas Iya, silakan. beragam ya Bu ya. Pilihannya banyak. Beragam. Iya. Banyak. Terima kasih sekali Ibu atas jawaban-jawaban yang luar biasa menginspirasi. Mungkin sekian Sama-sama. pertanyaan yang bisa saya ajukan. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih sudah Amin ya meluangkan rabbal waktunya alamin. hari ini. Iya, saya mohon izin. Sama-sama. Iya, saya mohon izin stop recording ya Bu ya. Nah, enggak.